Bismillahirrahmanirrahim. Departemen Urusan Agama Islam menyambut tamu kita, Syekh Ahmad Didat dan juga semua penonton. Departemen Urusan Agama Islam telah lama sekali berusaha mendatangkan Syekh Ahmad Didat untuk hadir ke pertemuan yang besar ini. Kami juga mengundang Bapak Abdul Salam Abdul Sattar Muslim ke atas panggung untuk membuka pertemuan kita ini. Tuan-tuan, sebelum membuka pertemuan ini secara resmi, izinkan saya mengundang Syekh Ahmad Didat naik ke atas panggung dan memberi salam pada kita dalam kesempatan ini. Sekarang saya akan meminta Syekh Taha Asyur untuk naik ke atas panggung dan membacakan ayat suci Al-Quran. Syekh Taha Asyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم
صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum. Pertama-tama, kami sampaikan permintaan maaf kepada Syekh Ahmad Didat dan saudara sekalian. Dikarenakan alasan yang tidak dapat dijelaskan, perbincangan hari ini tidak dapat dipublikasikan secara luas. Namun demikian, sungguh bahagia melihat dan menghormati Syekh Ahmad Didat hadir di antara umat muslim yang ada di seluruh dunia. Dan kita memiliki hadirin yang terhormat. Ruangan ini penuh. Lihatlah tempat duduknya. Ada sebuah ungkapan bahwa kerugian seseorang adalah keuntungan bagi orang lain. Ini terbukti benar dengan kehadiran Syekh Ahmad Didat di tempat ini merupakan keuntungan kita terhadap kerugian Nigeria, di mana beliau seharusnya memberi dakwah malam ini. Tapi tampaknya kerugian Nigeria memiliki maksud tertentu dan menjawab doa kita. Karena kita sudah lama tidak mengundang pendakwah dengan jam terbang seperti beliau, berarti ini adalah keuntungan untuk kita dan kerugian untuk Nigeria. Hidupnya berawal di sebuah desa dekat pusat pelatihan misionaris. Syekh Ahmad Didat mendapatkan pemahaman pertamanya tentang agama Kristen. Dan teknik yang digunakan mereka untuk berpindah agama dan penyebaran agama. Tindakan langsungnya dalam mempelajari Islam lebih dalam untuk memberikan bantahan terhadap tuduhan dan menjawab kritik menyesatkan yang sering ditujukan pada iman kita. Beliau berjuang sendirian dan praktis tanpa perlengkapan. Beliau menjawab tantangan tersebut, memberi ceramah, berdebat, membandingkan, dan menantang keyakinan lain. Beliau menantang orang-orang Kristen terbaik dan dia bertanya, apakah Kristus disalib? Apakah Injil firman Tuhan? Dan seterusnya. Beliau hancurkan Dr. Soros dalam yang mana firman Tuhan, Quran atau Alkitab. Beliau mengalahkan Robert Douglas dalam penyaliban dan mengirim Jimmy Swaggart pada kehancurannya. Dan beliau juga telah menantang Vatikan. Syekh Ahmad Didat telah mengejutkan masyarakat Kristen melalui kedangkalan dan keyakinan palsu yang mengatasnamakan agama yang mereka anut. Dan teknik tinggi Muslim misionaris Afrika Selatan untuk menyebarkan pesan Islam di seluruh dunia. Beliau memperoleh penghargaan Raja Faisal untuk jasanya pada Islam dan umat manusia. Sekarang, putra gagah berani Islam telah berada di antara kita. Dan beliau akan bicara
tentang Islam di Afrika. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab di akhir ceramah. Jadi dengan hormat, saya meminta Anda semua untuk mendengarnya dengan sabar dan penuh perhatian. Bapak dan Ibu, saya undang dengan hormat Syekh Ahmad Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله وصدق Allahul Azim. Bapak moderator dan saudara-saudari, sebelum saya masuk ke topik pada malam ini, saya akan menerjemahkan secara singkat apa yang baru saja saya baca kepada Anda. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, yaitu juz 2, ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia memberi kita sebuah peringatan abadi tentang hubungan di antara kita, kaum muslimin, dengan orang-orang Yahudi dan juga Kristen. Dia berfirman, "Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang dengan kalian, seluruh muslim, sampai kalian mengikuti agama mereka. Tidak ada kedamaian untuk Anda. Jika Anda menginginkan perdamaian, pergi dan keluar dari Islam dan menjadi seorang Yahudi. Jika Anda ingin perdamaian, jadilah orang Kristen. Atau ajak mereka ke dalam Islam. Tidak boleh ada perbedaan agama. Apakah Anda mengubah mereka atau mereka mengubah Anda? Jika tidak, tidak ada kedamaian. Itulah pesan dari Al-Quran yang saya baca untuk Anda. Sekarang tentang Dubai. Seperti yang dikatakan moderator kita, kerugian seseorang adalah keuntungan bagi orang lain. Presiden saya, F.W. de Klerk, beliau pergi ke Nigeria. Saya mengetahuinya ketika saya sedang di Sudan. Lebih jauh tentang Sudan nanti. Tapi di Sudan, de Klerk, sang penindas, orang yang menindas orang kulit hitam selama 300 tahun, yang menciptakan sistem apartheid yang membedakan orang-orang dengan ras, bahwa setelah 300 tahun beroperasi, sekarang orang ini keluar negeri dan disambut di Nigeria dengan 21 tembakan salto. Entah apakah Anda mendengarnya. Itu adalah penghargaan tertinggi yang Anda berikan kepada bangsawan atau siapapun. Setiap penguasa, setiap martabat. Jika Ratu Inggris pergi ke Nigeria, dia tidak bisa mendapat 21 tembakan salto. Jadi ia masih mendapat penghargaan tembakan salto tertinggi. Jadi penindas dari negara saya disambut di Nigeria dengan 21 tembakan salto. Dan ia membuka pintu untuk seluruh Afrika Selatan. Di satu sisi ini membuatku bahagia. Karena selama 15 tahun, saya kesulitan mendapatkan visa untuk ke Nigeria. Negara Muslim Nigeria. Pada tahun 1977, di Riyadh, pada Wami Conference Hall Majelis Pemuda Muslim, mereka memberi saya tiket ke Nigeria. Untuk apa? Dia bilang misionaris Kristen mengamuk. Mereka lepas kendali, ada daerah pembantaian di Nigeria. Sekelompok kecil orang Kristen bernama Jehovah Witness. Mereka ada sekitar 2 juta di dunia saat ini. Mereka mulai sekitar 100 tahun yang lalu. Sebuah sekte yang disebut Jehovah Witness. Mereka membual dalam majalah bernama Awake pada tahun 1976. Jumlah mereka adalah yang tertinggi kedua di dunia di luar Amerika, di mana mereka memulainya 100 tahun lalu di negara Muslim yang bernama Nigeria. Jumlah pengikut Jehovah Witness tertinggi kedua di dunia di luar Amerika Serikat adalah negara Muslim Nigeria.
Dan mereka menyombongkan diri di majalah itu bahwa kami memiliki 112.000 mujahidin aktif tentara salib di Nigeria. Dan kita harus mengakui bahwa meskipun hari ini kita punya 1 miliar muslim di dunia, kita tidak dapat menghasilkan 10.000 pendakwah. Anda tahu itu? Kita tidak dapat menghasilkan 10.000 orang yang melakukan dakwah, menyebarkan Islam kepada non-muslim. Kita tidak dapat menghasilkan 10.000. Dan sekte kecil ini dan kelompok di Nigeria saja, mereka menyombongkan 112.000 mujahidin. Tentara salib. Jadi mereka bilang, tolong pergi dan bantu saudara-saudara kita di Nigeria. Bagi saya itu adalah suatu kehormatan. Aku mendapatkan tiketnya. Selama 15 tahun, tidak ada visa. 15 tahun. Orang Nigeria, mereka orang baik, muslim yang baik. Saya bertemu mereka di Mekah, di Madinah, di Jeddah, atau konferensi dan di mana-mana, mereka merangkul saya dan akan pergi ke negara saya. Mengapa kau datang ke negara kami? Saya bilang, beri saya visa. Beri saya visa. Tidak ada visa selama 15 tahun. Sekarang, ketika saya mendengar kabar bahwa de Klerk, melalui bantuan orang-orang Yahudi di Nigeria, mereka sudah punya kedutaan di sana sekarang, secara diam-diam mendapat izin dari orang Kristen di Nigeria, mereka bisa membawa orang Kristen penindas ini masuk ke negara itu. Dan ia membuka pintu bagi saya. Jadi saya pergi menuju ke kedutaan besar Nigeria yang ada di Sudan. Saya bilang, Presiden saya de Klerk disambut di negara Anda dengan 21 tembakan salto. Saya tidak ingin tembakan salto. Saya hanya ingin masuk ke Nigeria. Saya bilang, lihat, kami baru saja mendapat berita yang mengatakan bahwa semua orang Afrika Selatan mulai sekarang akan disambut di Nigeria. Jadi, beri saya visa. Jadi, saudara-saudara, dia memberiku visa, ada di dalam paspor ini, dan mereka melakukan satu hal lagi, setelah menstempel visa, ia meletakkan stempel gratis, berarti gratis, tanpa biaya. Saya seorang VIP, orang penting. Alhamdulillah. Jadi saya mendapatkan visa. Dan aku meneruskan perjalanan. Saya kembali ke rumah, dan dari sana saya menuju Nigeria. Usaha selama 15 tahun. Dan sekarang Allah telah memberikan jalan. Masalah ini sudah selesai sekarang. Pintu telah dibuka. Jadi dari Durban ke London dan dari London ke Ghana. Saya mendarat di Ghana. Mayoritas muslim di wilayah utara. Ada negara Ghana dan kotanya juga disebut Ghana. Saya mendarat di Ghana. Saya menuju ke bandara dan saya disambut para petugas di sana. Anda tahu dengan semua tanda pengenal? Mari, mari. Sebelah sini, sebelah sini. Perlakuan VIP, kurasa. Sebelah sini. Orang-orang di sana mengenal saya. Tuan Didat, Tuan Didat. Mereka ingin mendekat. Oh, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat Tuan Didat. Mungkin mereka mencoba melindungi saya dari penggemar. Pada saat itu memang sangat perlu. Tolong paspor Anda. Jadi paspor saya dan paspor anak saya dan teman dari Inggris, 3 paspor diserahkan. Mungkin untuk perlakuan khusus. Jangan buang-buang waktu di antrian. Perlakuan khusus. Setelah setengah jam, mereka kembali dengan tumpukan dokumen. Anda adalah seorang imigran terlarang. Saya bilang, saya bukan imigran. Saya tidak mau menetap di negara Anda. Saya hanya tamu, saya turis. Saya ingin datang dan membantu saudara-saudara saya. Dia bilang, tidak, Anda tidak diizinkan masuk. Ini dia, petugas imigrasi menyampaikan tuduhannya. Tetapi, orang yang memberi saya pemberitahuan ini menangis. Muslim yang melakukan pekerjaannya itu menangis. Mereka menangis, bercucuran air mata, menangis. Apa yang harus kami lakukan? Kami adalah budak. Kami harus mendengar, mematuhi perintah atasan kita. Jika tidak, kita akan dipecat. Mereka menangis. Iya. Mereka menangis. Jadi, mereka menghentikan pesawat. Jangan biarkan pesawat pergi sampai orang-orang ini masuk kembali ke pesawat. Kembali ke pesawat. Total 18 jam penerbangan dan itu bisa melakukan satu dakwah dengan baik dan kembali ke London. Apa yang harus saya lakukan? Saya berjanji pada keluarga saya, pergi 2 minggu. Mereka memberi saya izin 2 minggu. Dalam 2 hari, saya kembali ke London. Benar-benar kesepian. Apa yang harus saya lakukan? Kembali ke rumah? Sepanjang jalan, saya menelpon ke Abu Dhabi. Saya bilang, dengar, saya di sini. Apa saran Anda? Dia bilang, silakan datang. Ahlan wa sahlan. Datang saja.
Saya berbalik ke Dubai. Ahlan wa sahlan. Tolong buatkan visa. Jangan khawatir. Jadi saya di sini. Saya di sini. Seperti biasa, surat kabar ingin tahu siapapun orang yang datang ke sini. Mereka ingin mengenal Anda. Mereka ingin berita. Jadi saya mengundang wartawan untuk datang. Dan saya menceritakan semuanya. Apa yang saya ceritakan tadi pada Anda. Saya bilang, dengar, saya telah ditendang dari Nigeria dan mereka menendang saya begitu keras sampai saya mendarat di UAE. Saya cukup bahagia. Tapi saya bilang, dengar, saya mendarat di sini dan dunia harus tahu. Negara Muslim Nigeria, mereka mengizinkan seorang penindas datang. Mereka menyambutnya dengan 21 tembakan salto, tetapi saudara Muslim ingin masuk dan dia ditendang keluar. Dunia harus tahu itu. Orang-orang di UAE ingin tahu. Saya yakin seluruh dunia Islam ingin tahu mengapa Didat ini ditendang keluar dari Nigeria. Saya mendarat di sana dan ditendang. Kenapa? Jadi, wawancara berlangsung. Saya menunjukkan paspor ke pewawancara. Saya tunjukkan visa. Ia mengambil gambar. Dan hasilnya ini. Ini fotonya. Cerita saya padanya, ini tidak ada hubungannya dengan cerita. Inilah gambarnya berwarna. Mereka membuatnya berwarna. Hasil yang penuh warna. Ahmad Didat menunjukkan paspor, visa. Ada fotonya. Tapi ceritanya tentang apa? Apa tulisannya? Judulnya tertulis Rusdi seorang munafik, kata Didat. Ya, sangat mengejutkan. Dengar, saya beritahu Anda sekarang. Saya tidak mau membicarakan orang bodoh. Saya rasa orang bodoh itu sudah mati. Ini membuat saya terhina. Membuang-buang energi saya untuk orang bodoh yang sudah mati itu. Orang itu sudah tamat. Dia sudah mati. Jadi Rusdi, dia sudah tamat. Anda tahu dia pasti mengutuk hari ia dilahirkan. Sekarang kalian ingin saya membicarakan dia? Kalian ingin saya membicarakan dia? Saya berdebat dengan orang yang masih hidup. Saya bilang, Paus, mari. Anda ingin berdiskusi? Mari, diskusi. Jimmy Swaggart bilang, mari. Siapa? Siapa yang ingin diskusi dengan saya, mari. Saya bertugas di Malaysia, semua uskup siapapun Anda, apapun denominasi gereja, silakan datang dan diskusi dengan saya. Saya ingin diskusi. Semua orang ingin diskusi. Paus bilang diskusi, ayo, kita diskusi. Saya bilang mari. Dan semua orang merasa puas. Saya tidak berdiskusi dengan orang bodoh. Jadi saya menelpon Gulf News, dan saya ingin tahu di mana ada hubungannya dengan Rusdi. Sayalah yang ditendang dari Nigeria. Saya ditendang jauh-jauh dari sana dan mendarat di Dubai. Itu beritanya. Didat telah dilarang di Nigeria. Itu berita. Saya yakin mereka ingin tahu itu. Apa yang terjadi dan kenapa. Dan tidak ada tulisan tentang itu. Tidak satu kata pun. Saya menunjukkan paspor. Untuk apa saya menunjukkannya? Jadi saya menelpon karena saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Jadi mereka memberitahu saya, Tuan Diza. Dan dia adalah deputy editor malam Gulf News. Jadi saya ingin bicara dengan Tuan Diza. Tuan Diza, saya pikir Lisa, bahkan Mona Lisa. Saya bilang, apa pekerjaan Anda? Tuan Diza bilang, Anda berasal dari mana? Kedengarannya seperti Jibril. Dia bilang Jibril. Dia Jibril. Diza. Jibril Diza. Jadi saya tanya dia, apa ini Bung? Saya menunjukkan paspor, saya bicara tentang paspor, dan Anda bicara tentang Rusdi. Tidak ada hubungannya sama sekali kan? Dia bilang, dengar, Khaleej Times telah membahas itu, masalah itu. Jadi kami tidak akan membahasnya. Begitu cara kerja kalian? Ada begitu banyak hal, seperti di Bosnia, apa yang terjadi? Hanya karena Khaleej Times telah membahasnya, saya tidak akan membahasnya, begitu. Itu kebijakan Anda? Rajinis Daik, orang Amerika yang membuat undang-undang, dan Anda menyediakan 2 halaman penuh tentang latar belakang kehidupannya. Begitu. Jadi Khaleej Times, jika mereka sudah membahasnya, Anda tidak akan membahasnya. Itu masalahnya. Morarji Desai, Mairana, saudara sebangsa saya. Ya, dia satu bangsa dengan saya, sebangsa dengan dia. Morarji Desai. Bahasa kami sama. Ada Muslim Desai, Hindu Desai. Muslim Patels, Hindu Patels. Muslim pula, Hindu pula. Saya seorang Bani Abu Salam. Saya. Morarji Desai adalah rana saya. Dengar, dia beragama Hindu, musyrik.
Tapi saya tidak boleh bilang dia tidak sebangsa dengan saya. Dia satu bangsa dengan saya, dia satu ras dengan saya, secara etnis kami adalah sama, Morarji. Dan mereka menulis berita tentang dirinya, bahwa ia mempromosikan terapi urin di Gulf News. Di Gulf News. Artinya Anda minum air seni Anda sendiri. Dia bilang, Morarji Desai, Rana saya bilang bahwa itu sangat baik untuk Anda. Ini baik untuk katarak. Anda tahu kalau ada sedikit selaput di mata, katarak. Dan ini baik untuk TBC. Dan ia memberitahu orang Kristen, dia bilang, kalian juga. Kalian harus minum air seni kalian. Karena Alkitab mengatakan demikian. Urin Anda, kata Alkitab, karena kita buang air kecil. Jadi dari mana kalian tahu? Dan ia menutup Alkitab. Morarji Desai, ia menutup Alkitab suci. Bilang kata Bible, minum air dari tangki Anda sendiri. Jadi apa itu tangki? Anda tahu kan tangki yang di toilet? Anda pasang rantai dan ini membuang apa saja. Tangki. Jadi apa itu tangki? Tangki yang digunakan untuk darah Anda. Jadi Anda perlu air yang banyak, air untuk tangki Anda sendiri, beredar di ginjal Anda sendiri, artinya air seni Anda sendiri. Anda Kristen, sebaiknya Anda melakukannya juga karena itulah yang dikatakan Alkitab Anda. Itu baru berita. Gulf News. Tapi Ahmad Didat ditendang keluar, tidak. Mereka tidak mau memberitakannya. Jadi saya bilang, sekarang saya ingin tahu siapa atasan Anda. Anda Gabriel Diza. Saya tanya, Anda berasal dari mana? Dia bilang, saya dari India. Saya bilang, India? Saya juga berasal dari sana. Di sebelah mana Indianya? Dia bilang, Goa. Saya bilang, saya ada darah Goanis. Bukan, saya orang Goan. Bukan Goanis. Tidak apa-apa, Anda seorang Goan. Saya tanya, siapa keatasan Anda? Saya ingin bicara dengannya. Tentang berita yang telah Anda tulis. Dia bilang atasannya adalah Tuan Nahal Kanaira. Kanaira. Saya bilang Primo Carnera. Ingat orang ini? Dia dulu juara dunia tinju kelas berat. Dia orang Italia. Tinggi badannya 7 kaki. Petinju tertinggi yang pernah menjadi juara dunia. Primo Carnera. Saya tidak tahu siapa saja yang menirunya. Saya dulu masih muda. Saya adalah penggemarnya. Pegang benda ini. Seperti Primo Carnera. Carnera orang Italia? Ia bilang tidak. Dia seorang Sri Lanka. Saya bilang, oh. Tolong dia aja namanya. Dia bilang Kaneira. Carnera. Bukan Carnera. Saya bilang, oh. Saya tanya, apakah ia beragama Kristen atau Buddha? Dia bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, jangan begitu. Anda orang Kristen yang bekerja untuk atasan Anda selama bertahun-tahun, dan Anda bahkan tidak tanya apakah dia beragama Hindu, atau Buddha, atau Kristen, atau Muslim. Anda tidak pernah bertanya padanya, Anda tidak tahu? Keadaannya semakin sulit buat saya. Apa yang harus saya lakukan pada orang ini? Saya tanya siapa atasannya, karena saya sedang mencari tahu siapa orang-orang dari Gulf News yang mengelola surat kabar itu. Jadi, saya mengetahui orang yang menendang saya di Gulf News adalah orang Kristen dari India, dari Goa. Dan atasannya ternyata orang Buddha. Saya akhirnya tahu dia orang Buddha. Kemudian editornya Ramachandran, orang Hindu. Dan general manajernya Chandrai, orang Hindu lagi. Dan manajer pemasaran Duli Jod, mungkin orang Kristen atau Hindu. Manajer sirkulasinya Vikram Tar, orang Hindu lagi. Semua bertanggung jawab penuh. Tapi siapa pemimpinnya? Siapa pemiliknya? Oh, coba saya cari tahu. Dan saudara Muslim kita adalah pemiliknya. Dialah pemiliknya. Pemiliknya adalah saudara Obaya, Syekh Obaya Altair. Jadi saya ingin bicara dengannya. Saya ingin bicara dengan pemiliknya sekarang. Karena semuanya, orang Hindu, orang Kristen, mengelola seluruh operasional surat kabar. Saya ingin tahu, saudaraku, Anda tahu apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan terhadap saya? Saya hanya ingin menangis. Saya ingin saudara-saudara saya bersimpati pada saya karena ditendang keluar dari Nigeria. Itu saja. Saya tidak ingin lebih dari itu. Saya tidak ingin Anda menyerukan sanksi terhadap Nigeria, menghentikan hubungan dagang dengan Nigeria. Bukan hal seperti itu. Saya hanya ingin orang tahu bahwa saya disakiti. Itu saja. Jadi, saudara Obaya Altair, mereka memberitahu saya kalau dia pergi ke Afrika Selatan. Saya bilang sungguh suatu ironi. Saya bilang seandainya saya tahu rombongan pengusaha mereka dari Abu Dhabi, dari Dubai, mereka pergi ke Afrika Selatan. Waktu itu mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat Afrika Selatan. Orang kulit putih yang sama yang telah menindas kami dan dia menyambut rombongan kami di sini. Saya bilang tidak masalah, tidak masalah.
Mereka menikmati keramataman orang kulit putih. Saya bilang jika saya di sana, saya akan menyambut kalian. Menyambut mereka semua. Ahlan wa sahlan. Kata sambutan yang indah. Surat kabar pagi ini, Khaleej Times kita baca. Wisatawan merasa dilayani dengan baik di sini. Wisatawan dan mereka berdatangan. Alhamdulillah, bisnis yang baik. Baik sekali. Bagus untuk bisnis, wisatawan. Dan di judul berita tertulis, wisatawan berdatangan karena keramahan mereka. Keramahan kami. Tertulis Ahmad. Judul beritanya, Ahmad mengatakan keramahan kami yang mengundang orang datang kemari. Datang ke negara kami. Teman kami tanya, siapa Ahmad? Dia bilang dia adalah Syekh Ahmad bin Said Al-Maktoum. Itulah namanya. Saya tanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan keramahan ini? Itu sudah menjadi sifat mereka. Dari mana Anda tahu? Kalimat sambutan Anda, ahlan wa sahlan. Setiap saat kalimat ini menciptakan mentalitas, ahlan wa sahlan. Kata-kata sambutan paling indah dari bahasa apapun, ahlan wa sahlan. Keluarga dan bersantai, anggap saja Anda anggota keluarga dan merasa nyaman. Tidak ada formalitas di sini. Duduklah Bung, silakan duduk. Anggap saja di rumah sendiri. Jika Anda harus membersihkan hidung Anda, silakan saja. Anda tidak harus berlaku. Tidak ada protokol. Tidak ada protokol. Tidak usah pura-pura. Ahlan. Karena kita adalah anggota keluarga dan santai. Seperti tentara atau anak pramuka, mereka bilang istirahat di tempat. Dan sekarang Anda boleh menggaruk kepala Anda boleh menyisir jenggot Anda, lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Itulah ahlan wa sahlan. Itulah pendekatan Anda kepada semua orang. Alhamdulillah, kalimat tersebut menciptakan perasaan ini. Tapi, keramahan yang saya terima dari Gulf News tidaklah seperti itu. Saya ingin bertemu dengan saudara Obaya kapanpun dia datang. Dia kembali hari Minggu. Sementara saya berangkat besok pagi, pukul 6. Jika saya di sini, kalau saya punya kesempatan saya akan menemuinya dan meminta penjelasannya. Tadi Hindu, orang Kristen, orang Buddha, semuanya dikelola. Saya ingin tahu siapakah pemiliknya itu. Dan apakah Anda bertanggung jawab? Sebagai Muslim, apakah Anda bertanggung jawab atau tidak atas perbuatan ini? Apa yang mereka lakukan terhadap saudara Anda? Untuk alasan apa? Mengapa Anda tidak boleh bertanya pada mereka? Saya ingin tahu dari saudara-saudara saya di sini. Jika ada penduduk lokal, orang lokal, saya tidak suka kata-kata lokal, saya tidak suka artinya. Maksudku, coba Anda pikir, ini bukan kata yang bagus, yang saya tidak suka. Lokal, sama halnya dengan penduduk asli. Dia penduduk asli di sini. Setiap kali ada penduduk asli, kita berpikir tentang orang Afrika. Ketika Anda berkata lokal, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Apa pendapat Anda? Pikirkan sebuah kata, sesuatu yang lebih baik daripada kata lokal. Mungkin kata dalam bahasa Arab. Kata yang memberi gambaran tentang diri Anda, orang-orang negeri ini. Anda adalah orang yang menyambut orang lain. Saya sangat yakin bahwa ada kata untuk itu. Iya bukan? Hah? Oh bukan, Anda semua adalah warga negara. Pasti ada kata yang tepat untuk mengatakan saya seorang warga istimewa yang menyambut orang asing, orang dari luar. Kata apa saja. Saya mencari orang lokal, jangan tersinggung. Saya tidak bermaksud menghina siapapun. Saya mencari orang lokal yang dapat meyakinkan saya dan siap untuk menyampaikan masalah saya ke saudara Obaya. Saya tidak tahu apakah ada orang yang dapat memberitahu saya dan bilang saya punya nyali untuk ikut. Dengar, saya tidak mau menggunakan pistol atau pisau, tembak-tembakan, saya tidak ingin bertengkar. Saya hanya ingin menyampaikan masalah saya padanya dan bilang dengan saudara, ada apa dengan surat kabar Anda? Apakah ada orang lokal di sini? Saya harap Anda memahami kalimat saya. Lokal, seseorang, orang Dubai, orang dari Dubai, penduduk asli Dubai. Adakah orang yang siap menangis bersama saya di hadapan Syekh Obaya? Tolong angkat tangan Anda. Ayo, angkat tangan. Nah, terima kasih saudaraku. Sebelum memberitahu nama dan alamat dan nomor telepon, saya ingin menyampaikan jika saya datang lagi, saya pasti akan mengundang Anda untuk minum teh bersama saya. Terima kasih. Topik terakhir, Islam di Afrika. Itulah topiknya. Afrika Selatan. Semua orang bergegas. Mereka ingin mencari uang di sana. Afrika Selatan merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan hasil alamnya. Tanah yang luas. Di negara kami yang luas, penghasil emas yang sangat banyak, dan sumber daya alam, air dan tanah, tenaga kerja yang juga harganya murah. Ini merupakan surga yang ada di bumi.
Kami dengan semua penindas itu, kami tidak ingin meninggalkan tempat itu. Jika mereka menawari saya di Arab Saudi, mereka bilang, dengar, mari tinggal di Arab Saudi. Dan kami akan memberi istana untuk Anda di sini dengan pendingin udara, dan kami akan memberi Anda $10.000 tiap bulan dan istana dengan pendingin udara. Mari tinggal di sini. Tawaran Anda untuk tinggal di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Neraka di Afrika Selatan itu lebih baik daripada surga milik Anda. Wallah, sungguh. Negara Anda adalah tanah suci, tempat yang indah. Tapi ketika saya keluar, saya seperti ini. Sinar matahari, pasir hitam, pegunungan tandus. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat Hajar Umrah. Jika Anda melintas dari Jeddah ke Mekah atau ke Madinah, apa yang Anda lihat? Bebatuan panas. Semua bebatuan itu berwarna hitam. Pasirnya tidak murni. Anda membayangkan pasir ini berwarna keemasan. Semuanya tidak seperti itu. Pasir hitam yang sangat panas atau terlihat berumur jutaan tahun dan matahari yang membakar ini. Tidak. Terima kasih. Anda tahu, neraka di Afrika Selatan itu lebih indah bagiku daripada surga Anda di Arab Saudi. Saya bukan bermaksud mempromosikan Afrika Selatan. Saya beritahu, kekayaan alamnya tidak dapat dibayangkan. Saya tak perlu memberi detailnya. Saya tadi bilang berlian dan emas, udara dingin, dan sumber daya alam lainnya. Jika mereka membuka pintu bagi India, seluruh India akan pergi ke sana. Jika mereka membuka pintu bagi Pakistan, Pakistan akan ke sana semua. Jika mereka terbuka untuk seluruh Afrika akan berada di sana. Gue beritahu. Saya tidak tahu dengan orang Dubai. Saya tidak kenal orang Dubai. Anda memiliki surga di sini. Ini sangat berbeda. Seluruh Asia akan berada di sana jika mereka berkata ahlan wa sahlan. Seperti orang lain katakan ahlan wa sahlan. Jika ahlan wa sahlan diucapkan ke semua orang, mereka akan memohon pada kita untuk tinggal, untuk berjalan. Saya tidak mempromosikan Afrika Selatan. Tapi ada komoditas lain di Afrika Selatan yang dapat kita ibaratkan sebagai emas hitam. Emas hitam. Kami penghasil emas dan berlian dan udara dingin. Tetapi sekarang saya membicarakan emas hitam. Memang begini adanya. Ya, penduduknya Zulu. Zulu. Ya, ada lebih dari 20 juta orang Afrika. Di antara mereka, ada 8 juta orang Zulu. Orang Zulu adalah masyarakat yang paling militan di wilayah itu. Salah satu kekuatan terbesar, kekuatan terpadu di wilayah itu. Anda ingin berbisnis dengan kulit putih? Anda ingin menjadi mitra dalam eksploitasi kulit hitam? Anda akan mendapatkan uang. Kuberitahu. Tapi cepat atau lambat, begitu orang Afrika merdeka, mereka akan bilang pada kalian, orang Arab adalah pedagang budak. Itulah kalian selama ini. Dia diprogram orang kulit putih seperti itu. Orang Arab adalah pedagang budak. Pedagang budak. Merasa ketakutan. Ya, orang kulit hitam itu ketakutan. Orang Arab pedagang budak. Orang Kristen, orang kulit putih sudah memprogram dia. Semua orang Arab pedagang budak, Andalah orangnya. Mereka bilang, yang mengangkut orang negro melintasi Atlantik. Itu bohong. Orang Kristen yang mengangkut. Orang kulit putih mengangkut mereka semua menyeberang. Tetapi mereka bilang orang Arab pedagang budak. Sekarang kau datang sebagai pengeksploitasi bersama orang kulit putih. Saya beritahu, uang Anda dalam bahaya. Begitu orang itu bilang, Anda sekarang telah menggantikan orang kulit putih. Berteman dengan dia, bermitra dengan dia, Anda ingin menghisap darah kami. Dan saya beritahu, uang Anda dan juga nyawa Anda, serta nyawa kami semua dalam bahaya. Anda disambut. Ahlan wa sahlan. Mari bung, mari. Jangan datang sebagai tamu orang kulit putih. Datanglah atas prakarsa Anda sendiri. Negara itu terbuka bagi Anda datang sebagai tamu kaum muslimin. Dan datanglah, Anda akan bebas bertemu Buthelezi, orang Zulu, pemimpin. Bertemu pemimpin ANC, Mandela, bertemu siapapun, semua orang, bicara dengan semua orang. Jangan mengikuti orang-orang kulit putih. Anda akan tercekik. Dan ketika Anda datang, Anda ingin berbisnis, cobalah melibatkan orang kulit hitam. Dalam bisnis Anda. Dan emas itu membutuhkan emas ini. Ia membutuhkan pesan ini. Orang kulit putih itu melakukan pekerjaan bagus.
yang memberi Alkitab pada mereka dan mengambil tanah mereka. Dia memberi mereka Alkitab dan mengambil tanah mereka seluruhnya dan membuat mereka bahagia. Dia mendirikan gereja untuk mereka, gereja yang terpisah. Anda tidak boleh berdoa dengan orang kulit putih. Anda tidak boleh berdoa dengan orang kulit berwarna. Anda orang Afrika. Anda memiliki gereja sendiri, kelompok bahasa yang berbeda, gereja yang berbeda. Kalian datang berdoa bersama, Anda penganut Anglikan, Anda penganut Lutheran, Anda penganut Jehovah's Witness, Anda penganut Katolik Roma. Shh. Dia membagi Afrika ke dalam 3.000 sekte dan denominasi. Dia melakukan pekerjaan yang bagus dengan memecah belah dan berkuasa. Tapi ia menggunakan buku itu, Alkitab, dalam bahasanya sendiri. Dia diberi Alkitab dalam bahasanya sendiri. Dan dalam dialek di wilayahnya masing-masing, Alkitab tersedia. Sekarang jika kita ingin merubahnya, kita harus memberinya buku. Orang kulit putih itu di gereja, gereja yang terpisah, dan sebuah buku. Kita juga memberi secara terpisah, gereja dan buku. Gereja adalah tempat untuk beribadah. Kami memiliki lebih dari 400 masjid di negara kami. Masjid kami terbuka untuk semua orang, setiap saat. Ahlan wa sahlan. Masjid kami terbuka untuk semua orang. Orang kulit hitam atau kulit putih, kaya atau miskin, terbuka untuk semuanya. Jadi ada masjid di sana. Jika kami membutuhkan masjid lagi, kami akan membangunnya, tapi 400 masjid sudah cukup. Bagaimana dengan buku? Kami baru saja mencetak bagian pertama dari Al-Quran di Zulu. Masyarakat saya, kami mencetak 100.000 buku sejauh ini. Dan kami telah mengirim sebanyak mutuan lak. Kedengarannya seperti 1 juta. Artinya bukan 1 juta, tapi 100.000. Kami ingin mencetak lagi 1 juta buku ini. 2 juta buku lagi untuk diberikan ke orang Zulu. Dan harapan saya pada saudara-saudara kita, di wilayah ini, Anda ingin berbisnis, Anda memerlukan polis asuransi. Bisnis apapun, bahkan polis asuransi, bahkan surat berharga, dana Anda perlu polis asuransi. Menurut saya ini adalah polis asuransi. Bersama Allah dan umat manusia. Dia telah mengambil hatinya. Dia saudaraku. Saya ikut bahagia melihat orang Arab menjadi kaya. Dia saudaraku. Dia memang harus melakukannya. Dia punya Mercedes-Benz. Alhamdulillah. Dia punya pesawat pribadi sendiri. Alhamdulillah. Allah telah memberkati dia. Dia saudaraku. Polis asuransi. Anda harus mengambil hati dan pikiran rakyat di sana. Dan tidak ada yang lebih baik daripada kalam Allah untuk melakukan dakwah. Kami telah melakukan dakwah sebagai permulaan. Bagian pertama, kami bilang berikan padanya 2 juta eksemplar. Masing-masing seharga $2. Dan ya, saya akan mencari, saya akan bertemu saudara kita, Obaya, Syekh Obaya, kalau saya datang lagi. Dan kalau bisa, Syekh Maktub, kalau saya kembali. Dan Sultan Muhammad Kashimi, Syarjah, kalau saya datang lagi. Insya Allah, saya membutuhkan bantuan Anda dalam hal ini. Melakukan bisnis, namun polis asuransi ini. Ini polis asuransinya. Orang Kristen, dia melakukan khutbah. Dia berkhutbah, tidak dapat dibayangkan. Anda ingat, saya katakan belum lama ini tentang Jehovah's Witness. Sekelompok kecil orang yang jumlahnya bahkan tidak sampai 2 juta di dunia. Saya tertarik hal lainnya. Mereka mencetak 84 juta eksemplar buku ini dalam 95 bahasa. Tidak, Anda tidak salah dengar. Saya bilang 84 juta. Sulit dipercaya. 84 juta eksemplar dari satu buku. Mereka menamakan buku ini Kebenaran yang Mengantar ke Kehidupan Abadi. Dan buku itu bukan semacam buku saku. Ini buku saku. Anda tahu buku ini kecil. Buku itu setebal 192 halaman. Berapa banyak yang mereka cetak? 84 juta. Dalam bahasa apa saja? Anda bicara bahasa apa? Arab, mereka punya. Urdu, mereka punya. Zulu, ayo men. Swahili, Anda ingin bahasa apa? Dalam 95 bahasa. Dapatkah kita Muslim menyainginya? Bersaing dengan sekte kecil itu? Kelompok kecil itu? Bisakah kita? Mari kita memberi hormat dan merasa malu dan mengakui kita tidak sebanding. Kita tidak pantas. Tetapi perintah Allah Ta'ala untuk kita laksanakan. Kita tidak pantas. Kita tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan orang Kristen. Alkitab.
saya membaca. 800.000 Alkitab dibagikan. Kitab suci yang paling banyak diminati dalam bahasa Afrika, bahasa Inggris, dan bahasa Zulu. Mr. Van den Merwe mengatakan 210.933 bahasa Afrika, 191.500 bahasa Inggris, 11.070 bahasa Zulu, 814.347 Alkitab disebar secara massal, dan jumlahnya sekitar 3 juta kitab suci dalam satu masyarakat kitab saja. 3 juta buku kitab suci dicetak oleh satu masyarakat kitab dalam 1 tahun saja. Kami hanya meminta 1 juta buku ini. Mungkin yang terakhir tahun ini. 1 juta buku ini. Buku ini. Orang Kristen memberi buku ini ke seluruh orang Muslim secara gratis. Bukan ke orang Hindu. Bukan ke orang Yahudi. Bukan ke orang Kristen lainnya. Tapi untuk Anda, umat Islam. Orang Kristen memberi secara gratis ke semua umat Islam, kitab suci, firman Allah. Apa yang harus Anda lakukan? Isi saja kuponnya, di sini ditulis formulir untuk Alkitab gratis. Anda harus menulis, ya, saya seorang Muslim. Dan saya ingin menerima kitab suci ini secara gratis. Tinggal tulis nama dan alamat Anda, dan Anda pengemis akan mendapatkannya. Anda semua pengemis akan dapat secara gratis. Anda mendapatkannya secara gratis. Kami ingin memberikan ini kepada para emas hitam. Emas hitam di Afrika Selatan adalah orang Afrika. Dan di antara orang Afrika itu, orang Zulu memiliki kekuatan terbesar. Beri buku ini dan rangkul dia menjadi saudara kita. Orang Kristen telah mencetak 2.000 Alkitab dalam bahasa yang berbeda-beda. Tak terbayangkan. Ya, tidak terbayangkan. 2.000 bahasa yang berbeda. Mereka memiliki 11 Alkitab yang berbeda untuk orang Arab saja. Untuk orang Arab, ada 11 Alkitab yang berbeda untuk orang Arab saja. Apa yang ingin Anda lakukan dengan 11 Alkitab yang berbeda untuk orang Arab? Menurut saya, hanya ada satu bahasa Arab di Al-Quran. Hanya ada satu bahasa Arab, bahasa yang ada di Al-Quran. Itu menurut saya. Tapi sekarang orang Kristen bilang pada saya, tidak. Orang-orang Arab ini mereka bicara dalam dialek yang berbeda. Orang Suriah, kitab sucinya berbeda. Orang Maroko, kitab sucinya berbeda. Orang Tunisia, kitab sucinya berbeda. Orang Palestina, dialeknya berbeda. Orang Sudan, dialeknya berbeda. Saya tidak tahu semua itu. Ini contoh dari majalah orang Kristen, biayanya cukup besar. 11 Alkitab Arab yang berbeda. Mereka rela melakukan semua ini untuk Anda. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan untuk mereka. Tidak ada. Tidak ada. Orang Afrika Selatan, mereka akan menyebarkan 10 juta Alkitab secara gratis. 10 juta. Presiden kami de Klerk menggunakan dana pemerintah, dana itu dari pajak yang kami bayar, dia akan menyumbang 1 juta. Dan orang Inggris dan masyarakat Alkitab luar negeri akan memberinya 9 juta lagi. 10 juta Alkitab untuk disebarkan. Kami hanya meminta 1 juta buku kecil ini. Itu saja. Afrika Selatan mengumumkan negeri Cina akan mendapatkan Alkitab. Sekarang mereka berpikir ke depan. De Klerk menuju Rusia sekarang. Anda tahu itu? Dia di Rusia. Melakukan apa? Bukan hanya untuk berbisnis dengan orang Rusia. Alkitab. Dia berpikir tentang Tuhannya, misinya. Orang kulit putih ini berpikir kemanapun dia pergi, dia ingin melakukan bisnis dan dia harus menyebarkan imannya. Kita ingin melakukan bisnis dan kita menjual diri kita. Diri kita sudah habis terjual. Kita pergi untuk bersenang-senang. Kemana? Ke Bombay? Beirut? Bangkok? Untuk apa ke sana? Berkhotbah Islam. Untuk menyebarkan Islam. Nenek moyang kalian, saya memberitahu orang Arab, mereka berdakwah dengan baik. Allah berfirman, berusahalah. Allah ingin kita melakukan bisnis. Nabi Muhammad beliau bersabda, berusahalah. Bahkan, walaupun kalian harus jual beli jarum dan benang, berbisnis. Ingat, walaupun kalian harus jual beli jarum dan benang, berbisnis. Orang Arab, alhamdulillah, mereka datang berlayar dengan perahunya. Mereka datang ke negara saya, di India, juga di Bombay. Mereka datang untuk melakukan bisnis, dan di sana mereka mengubah iman nenek moyang saya. Mereka pergi ke Malaysia untuk bisnis, selama bisnis mereka mengubah iman orang di sana. Mereka ke Indonesia, mereka melakukan hal yang sama. Mereka ke Cina, dan 15 juta orang Cina beragama Muslim. Saya tidak bisa mengubah iman seseorang. Afrika, di Afrika Timur sampai ke Mozambik.
Orang Arab melakukan dakwah. Ia melakukan bisnis dan menyebarkan Islam. Di pantai barat, ia melakukan bisnis dan menyebarkan Islam. Mereka lah nenek moyangmu. Saya memberitahu orang Arab, mereka lah nenek moyangmu. Kalian tidak sanggup bepergian dengan perahu lagi. Selesai. Ini bukan untuk kalian. Kalian terlalu lemah. Bahkan dengan pesawat yang memiliki pendingin udara, kalian tidak berani pergi ke Borneo. Kalian tidak berani pergi ke Kongo. Kalian tidak berani pergi ke Amazon. Kalian tidak pantas lagi melakukan dakwah. Kalian tidak mampu melakukan dakwah, Anda tahu itu. Dengan pesawat dengan pendingin udara, kalian tidak sanggup pergi ke Kongo, saya beritahu Anda. Untuk melakukan syiar Islam dakwah. Maka Allah mengirim pengikutnya kepada kalian. Lihat mereka. Semua orang Hindu di sana. Apakah Anda telah mengirim pesan? Semua orang Kristen di sana, semua orang Buddha di sini, mereka mencari peluang untuk berkhotbah, namun Anda sendiri tidak mau ceramah. Anda tidak mau pergi ke negara itu, dan mereka datang kepada Anda di sini sebagai pekerja, menghormati Anda, mereka memandang Anda, dan tetap saja Anda tidak mau ceramah. Ketika orang Pakistan datang ke sini, maksud saya bukan orang Muslim, Sadiq Empati dan Zahiruddin Mirza. Kedengarannya itu nama Pakistan, ya. Siapa? Siapa mereka? Zahiruddin Mirza adalah uskup di Pakistan. Dia ada di sini, makan makanan Anda dan menyebarkan agama Kristen di negara Anda. Sadiq Empati ada di Sharjah. Dia punya gereja Pakistan Sharjah. Dia menyebarkan agama Kristen di negara Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya ingin tahu. Apa yang Anda lakukan? Allah telah memilih kalian orang Arab di atas bumi lain dan bahasanya. Sebagai pengantar pesannya kepada umat manusia di Al-Quran. Dia telah memilih Anda dan bahasa Anda.